I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanyong Barok. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen kelas 4G Manajemen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Ardi Hidayat, SEMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik. Yang pertama, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. APBN meliputi masa 1 tahun dan ditetapkan setiap tahunnya dengan undang-undang. Proses terbentuknya APBN adalah pembahasan dan penetapan APBN dilakukan oleh pemerintah dan DPR dengan pertimbangan dari DPD. Lembaga yang terkait dalam APBN yaitu antara lain 1. Presiden, 2. Menteri Keuangan, 3. Panitia Anggaran DPR, dan keempat adalah kementerian serta lembaga yang berkaitan. 2. Perbedaan APBN era Orde Baru dan APBN era otonomi daerah. APBN era Orde Baru terdiri dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Sedangkan APBN era otonomi daerah terdiri dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri. 3. Menurut saya memilih APBN surplus. Kenapa? Karena dalam APBN surplus dapat menstabilkan perekonomian pemerintah dan berdampak positif, terutama dalam penurunan utang pemerintah, deflasi, dan penurunan suku bunga. Nomor 4, dengan adanya pajak yang tinggi dapat mengurangi kemampuan individu untuk melakukan investasi karena pendapatan yang diterima mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 5. APBN di pelaksanaan perekonomian memiliki hubungan yang sangat erat karena APBN menjadi pedoman pemerintah dalam pembangunan sektor ekonomi. Nomor 6. Tujuan penyusunan anggaran belanja pembangunan adalah untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Dengan demikian, anggaran belanja pembangunan merupakan instrumen yang penting untuk mengarahkan dan mengelola data publik. 7. Dalam relokasi, faktor-faktor produksi diperlukan alat dan bahan yang bersifat pendek atau terbatas, dengan bertujuan agar para produsen bisa mengelola bahan-bahan baku menjadi bahan jadi. Nomor 8. Menurut saya benar, karena pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara. Dari hal tersebut, bisa digunakan untuk memajukan kemakmuran bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.